sementara HCM itu saya kebagian empat kelas ya di bisnis ini. Nah, saya tadi juga udah mau ngomong nih, apa di empat ini masih bisa kita gabungkan menjadi tiga atau bagaimana? Yang jelas seperti itu. Oke ya. Eh, oke lah, saya bikin aja aturan. Mendingan saya ngomong aja langsung ya daripada nanti ini. Eh, kita kan sekarang Zoom ya. Nanti bisa jadi apa? Ruangan kita di mana ya? Kelas kita kelas yang berapa? Di RK 10.15, Bu. Berapa? 10.15 di GR. 10.15. Ya, ini yang jam banyak banget jadi saya jadi bingung ini. Jamnya juga udah kacau-kacau juga sekarang ya. Ini 10.15 ya. Ruangannya 10.15. Saya barengan sama berdua ngajarnya sama Bu ini ya. Udah ada belum ya? Ini ketuanya siapa nih sekarang? PJ-nya PJ-nya siapa? saya Ibu Kamila Syafa. Kamila sama Zahra. Nah, Kamila udah dihubungi belum yang dosen satu lagi? Oh, itu belum Ibu. Belum dapat Coba nomornya. dihubungi. Siapa namanya Ibu apa? Ibu Steny. Harus dihubungi ya. Aduh, saya lupa juga nih ngomong nih. Bu Steny. Nah, ini ya. Hmm, ini Anda Kamila. Biasa nggak dua kali omong ya. Kita tunggu dulu Bu Steny-nya. Kita tunggu bentar ya. Udah tahu nomor teleponnya belum? Belum Ibu. Halo, Prof. Ya. Selamat sore, Prof. Sore kita ngajar sekarang ya. Bisa masuk. Iya, Prof. Saya lagi nyalain laptop, Prof. Oke, sip. Tunggu ya. Oke, jadi ini Anda kuliah sama saya di mata kuliah apa namanya ini namanya sebenarnya HRM ya, tapi nggak tahu saya pakai istilah HCM ya. Padahal sebenarnya isinya itu adalah HRM, Human Resource Management. Kenapa? Karena seharusnya Anda ini kan dari awal ya. Kalau dari awal itu berarti HRM dulu baru HCM. Nah, kuliah ini masih hybrid ya. Jadi ada yang sebagian Zoom, ada yang
tatap muka. Kita akan usahakan untuk tatap muka ya. Ini kan jamnya jam 3 ini ya. Jam 15. Nah, ini yang kita semuanya totalnya ada berapa, Kamila? 26 ya? Totalnya berapa nih? 36 Ibu. 36. Oh, ini yang 36 ya. Berarti saya satu lagi itu yang ngajar HCM yang jam hari yang kita rembukan tadi itu yang mana? Yang 26 yang besok ya? Yang hari Kamis. Anda udah masuk di grup PJ tadi? Yang tadi melapor 26 orang itu yang mana? Yang kelas berapa itu? Bisdik. Kalau nggak salah Ibu. Tunggu ya saya Hah? lihat. Ibu. Suaranya pelan ini. Kadang-kadang. Kelas yang mana? Oh, Bisdik Digital B. Bisdik D angkatan 22 Ibu. Angkatan oh ya 22 ya. Kalau Anda ini adalah 23 Ibu. 23 ya. 23 ACM juga kan? ACM 23. Sebentar. Ya ini. Bentar ya, maaf ya karena kita baru-baru kuliahnya emang belum terbiasa ini. Saya baru cari-cari karena 15 kelas terpaksa saya harus kerja keras nih. Menentukan mana yang ini, mana yang ini. Sebentar dulu. HCM yang hari Selasa yang nah ini berarti kita jamnya jam 3 ya, bukannya jam 4 ya. Jam Iya, Ibu, 3 Selasa jam 3 itu tempatnya 10.16 bukan? Ruangannya? Halo. Ruang 1015 Ibu. GRK lantai 10 1015. Oh, ini berarti salah saya nyatatnya nih. Ya, oke, jam 10.15. Yang jam 3 ya. Sampai setengah 5 ya kita ya, hari Selasa. Nah, kemudian kalau yang HCM satu lagi yang 22 atau angkatan 22 itu jam berapa? Bukannya tadi kita Di grup berembuk jam 5 Ibu. jam 5. Jam 5 sampai jam 18.50 ya. Itu yang hari apa? Itu hari Selasa juga. Oh, yang nanti ya habis ini ya. Iya. Oh, jam 5 itu. Kalau kita jam 3 gitu ya. Jadi itu yang mau kita gabung. Ya, oke lah kalau gitu nanti saya ngomong sama dia aja. Sekarang kita mulai ya. Baik, ini berarti baik. Saya akan ngomongin ini dulu. Kita kuliahnya tadi udah saya bilang ya bahwa kita bisa jadi adalah ini Bu Stani udah datang ya. Selamat sore Bu Stani. Jadi kita berdua saya Selamat berdua sore, sama Prof. ya saya berdua sama Bu Stani yang mengajarkan Anda nanti ya. Nah ini kita kalau Zoom hampir sama dengan aturannya bukan hampir sama aturannya dengan kelas face to face ya. Kalau kita ada kelas. Nah kebetulan kali ini saya Zoom. Nah, apa itu aturannya? Yaitu Anda juga disiplinnya sama dengan kalau seandainya kita kelas. Jadi kita kelas itu masuk telat itu pun kita nilai. Ya. Anda telat berapa menit ya? Kalau misalnya lewat dari 1/4 jam ya udah Anda di luar aja, nggak usah masuk berarti absen Anda nggak ada. Ya. Dan kami akan menilai Anda masuk atau tidaknya. Nah, sama dengan sekarang Zoom juga begitu. Kalau Anda kayak menonton gitu ya, ini ada berapa orang menonton ini, ya nonton gratis, nggak masuk, nggak keluar mukanya, ya itu saya anggap tidak kuliah. Ya, jadi aturannya bajunya juga harus sopan, ya. Kemudian Anda harus siap dengan perkuliahan. Anda mengatakan bahwa saya tidak bisa ngeliatin muka karena handphone saya bla 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 itu tanggung jawab Anda. Kalau Anda sudah mau kuliah, Anda siap dengan peralatan untuk perkuliahan. Ya.
Jadi nggak ada cerita Anda tidak handphone saya udah nggak bisa ini udah panas segala macam. Kalau panas masuknya ke kulkas ya. Atau Anda kenapa dipakai handphonenya baru untuk kuliah sisanya. Oke. Saya ngomong kali ini ya. Habis ini saya udah ngomong lagi. Habis ini saya tidak ngomong tapi cuma nyatet doang. Ya, jadi penilaian saya yang pertama ya berdua sama Bu Seni juga akan mengikuti saya. Yang pertama itu adalah disiplin, yaitu nomor 1. Kompetensi itu knowledge, skill, dan attitude. Jadi attitude itu nomor 1 bagi saya. Ya. Jadi kalau Anda mau kuliah ikut permainan saya, ikutin aturan mainan saya. Disiplin, kemudian tugas, kemudian kehadiran. Dan respon. Ya. Jadi kalau seandainya respon itu apa, yaitu bagaimana Anda bersifat aktif di dalam perkuliahan. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua UAS dan UTS. Nah pembagiannya seperti apa? Sama. Kalau perlu yang ini yang banyak. Ya. Jadi jangan Anda kaget yang orang-orang yang sombong merasa pintar tapi nggak disiplin ya. Jangan kaget kalau seandainya nanti nilainya nggak bagus. Wah, saya kan pintar, udah ngerjain UAS sama UTS bagus, kenapa nilai saya segitu-gitu juga ya? Kenapa? Karena Anda tidak punya poin di yang nomor ini, tidak punya nilai di nomor ini, yaitu apa? Disiplin, tugas, dan respon. Jadi jangan nonton ya, kita belajar. Jangan main-main, jangan Anda buang kesempatan Anda untuk satu hal ini ya, 14 kali masuk, 1 UTS, 1 UAS, 16 kali. Anda buang kesempatan Anda untuk mendapatkan nilai yang akhirnya nanti Anda IPK-nya jadi rendah. Saya kan bukan jurusan ini ACM misalnya HRM, saya kan jurusannya beda. Ya nggak apa-apa, tapi mempengaruhi juga ke nilai Anda. Ya, akan mempengaruhi ke IPK Anda. Nah, Anda kalau seandainya cari kerja ya IPK itu adalah yang pertama sekali dinilai, itu yang kita sebut dengan penilaian akademis. Jadi kalau Anda mau kerja nggak nih? Orang kuliah itu pasti kerja ya. Ngapain kuliah kalau mau jadi pengangguran? Ya, jadi kalau misalnya Anda mau, saya mau wirausaha aja, ya udah mendingan Anda langsung aja wirausaha, nggak usah akademisi segala. Kalau emang menjadi akademisi, ya akademisi sebenaran ya. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi banyak itu mahasiswa yang nanti ujung-ujungnya nangis. Nilainya minta ditambah lah nilainya, akhirnya nanti DO lah. Nah itu jangan sampai ketemu hal-hal seperti itu. Jadi saya ingatkan untuk yang di awal perkuliahan ini, Anda harus jelaskan Anda ini tujuannya kuliah untuk apa? Untuk cari nilai toh, ya kan? Sebenarnya itu udah salah juga, harusnya cari ilmu. Cari ilmu dan cari nilai, mudah-mudahan saya nggak salah ya menempatkan Anda nilainya berapa, yaitu orang yang punya ilmunya banyak itulah nilai yang bagus harusnya ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Nah untuk itu makanya Anda harus ikutin ya disiplin tadi. Oke, kemudian ada tugas. Tugas ini ada 2, ada individu dan ada kelompok. Jadi nanti saya akan kasih pokok bahasannya dan RPS-nya. Ya, jadi Anda nanti bekerja sesuai dengan RPS yang ada, dan saya juga dengan Ibu Stanti juga akan memberikan sesuai dengan RPS ya. Nah, inilah yang akan kita bicarakan selama 1 semester ini. Nah, ini nanti saya akan kasih kepada Anda ya buat kali ini. Saya akan gambarkan apa sih yang akan diberikan selama 1 semester ini, apa tugas daripada dosen dan apa nanti tugas daripada Anda. Jadi kalau seandainya presentasi penilaiannya bukan penilaian grup ya, tetapi adalah penilaian individu. Bagaimana cara Anda memaparkan, bagaimana cara Anda menjawab, ya, dan itu dinilai. Oke. Nah ini apa namanya grup kita kan besar ya. Ini waduh mahasiswanya banyak banget 31 ya. Nanti Kamila kita bikin grup ya kalau bisa ini
kuliah kita kan 7 kali ya, 7 sebelum, 7 setelah. Saya akan memberikan sebelum UTS, nanti Bu Tani akan memberikan setelah UTS. Nah, saya berikan nanti perkuliahan selama 5 kali ya. Ini kan saya udah masuk sekali nih 5 kali ya. Kemudian 2 kali itu adalah presentasi. Jadi grupnya 2 di awal, 2 di akhir. Jadi 4 grup. Jadi kalau 32 ini bagi 4 berapa itu? 6. Ya, bagi 4 aja. Ininya materinya 14. Ya, jadi materinya 14, jadi satu grup itu nanti kebagian berapa itu? 2 materi kali ya. Nanti kita bagilah, kita lihat ini. Oke, ada pertanyaan di sini untuk hal yang seperti ini sebagai pembuka perkuliahan. Oke, kalau nggak ada ya saya langsung ya dengan RPS-nya ya. Bentar ya. Saya share screen, nanti boleh bisa kelihatan mana yang apa urusannya lagi, sebentar dulu. Oke, udah bisa kelihatan. Oh iya, sebentar dulu. Ini oke, saya stop share lagi. Mungkin Bu ini Bu Teni bisa ini share yang kemarin. Ya, baik, Prof. Ya. Sebenarnya hampir sama ya, tapi nggak apa-apa kita ikutin aja itu karena ini saya juga bingung ini kenapa jadi berbeda-beda satu kelas. Udah dijadikan co-host belum si ibunya, Bu Teninya? Atau kirim ke saya aja deh, biar saya yang ini. Untuk RPS-nya sudah saya kirimkan di WA waktu itu, Prof. Saya kirim Oh ya ulang. udah ya oke oke saya lihat sebentar.
Ya, jadi apa sama sebenarnya ya, cuman ini saya ngikutin aja nih kurikulumnya ini ya. Baik, udah bisa kelihatan belum? Sudah, Ibu. Oke, jadi ini nggak perlu Anda tahu ya, materinya aja nih saya kasih lihat ya. Oke, human capital ini adanya di dalam HRM ya, konsep strategi human capital ini nanti bukunya juga akan saya gunakan, yaitu walaupun ada salah satu buku daripada si Armstrong itu mengenai human capital ya, tapi saya tidak bisa ujuk-ujuk langsung mengajarkan Anda tentang human capital itu, tapi kita mengarah ke HRM-nya. Jadi konsep human capital ini kita harus mulai dari HRM. Ini kan kacau nih kan, ini sudahlah HRM, ini judulnya ini kacau emang ya. Tapi saya udah usulkan ke Prodi, mendingan judulnya HRM aja, bukan human capital. Nah, tapi di sini udah dibikin human capital. Nah, larinya di ujungnya HRM. Jadi sebenarnya enggak seperti itu. Oke ya. Nah, jadi di sini sama dengan buku-buku yang ada di HRM itu adalah Anda menggunakan Armstrong, nanti ya Anda menggunakan Mondi, Dassler, bisa juga menggunakan Rubin. Rubin itu juga ada bukunya mengenai human capital, tapi mungkin buku lain. Tapi isinya kalau yang ini ya, maksud saya nggak murni ya, human capital sama, ada semuanya ini. Jadi yang pertama adalah konsep human capital, HRM, saya jadi bingung nih, HRM aja deh ya. Nah ini dia, ini yang pertama nih nanti mudah-mudahan ini oke lah kalau misalnya ini kalau kita lihat ini materinya ada 14 ya. Jadi saya akan jelaskan secara umum, secara apa ya, mungkin tidak terlalu mendetail ya, tapi nanti 14 topik ini kita bagi untuk Anda per kelompok meresumnya. Jadi yang namanya human resource management itu selalu dimulai dari perencanaan ya, perencanaannya itu seperti apa. Beda antara human resource management ya dibandingkan dengan manajemen itu kan ada SDM, ya, ada keuangan, ada marketing ya. Anda belajar itu nggak sekarang? Belajar keuangan nggak semester ini? Ada Ibu, ada financial management. Marketing belajar enggak? Marketing semester lalu. Oke. Jadi kalau saya keuangan itu yang di manage adalah uangnya ya, money, modal. Kan ini adalah input, proses dan output ya. Nah, input, proses dan output ya, input itu apa aja, termasuk manusianya salah satunya. Jadi ada manusia, ada money atau modal ya, itu manajemen keuangan. Kalau manusianya itu kita sebut dengan sumber daya manusia atau yang kita sebut dengan HRM. HRM maupun HCM dia beranggapan bahwa manusia itu adalah aset. Ya, aset itu jelas sama ya. Cuma bedanya di human capital, aset itu seberapa sih nilainya itu secara detail diukur. Nah, diukur oleh si mereka itu untuk menentukan seberapa sih nilai aset itu. Jadi kalau misalnya di HRM itu aset itu digambarkan bahwa ini loh ada manusia di dalam organisasi yang akan merupakan sumber yang dapat mencapai tujuan organisasi. Jadi manusia itu adalah bekerja ya kemudian diberdayakan adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu manusia itu adalah hal yang paling berharga di dalam organisasi, suatu hal yang penting atau berharga dalam suatu organisasi. Nah, begitu juga dengan human capital. Kalau human capital itu langsung dia ngelihat itu seberapa sih nilainya. Misalnya gini, seseorang dilakukan pelatihan, ya, dia dinilai di upgrade ilmunya, knowledge-nya itu ditambah gitu. Nah, seberapa sih nilai daripada pelatihan itu, kemudian berapa jumlah benefit yang diterima dari pelatihan itu diukur itu di konsep human capital. Nah, kemudian di HRM sebenarnya itu ada, itu harusnya lebih besar gitu loh, tapi hanya mengatakan lebih besar, tapi tidak diukur dengan metode yang menentukan berapa sih besarannya, itu tuh nanti human capital. Oke ya. Nah, jadi di dalam kuliah yang pertama ini ya saya sudah sampaikan itu yang namanya HRM ya, bagaimana memanage manusia yang ada di dalam organisasi, itu yang HRM. Nah, kemudian karena manusia itu adalah aset, maka dia perlu direncanakan, itu perencanaan HRM ini ya.
Nah, di perencanaan HRM ini diperlukan ini ada planning di sana, ya. Kenapa kita tidak bisa menetapkan, wah ini nih oke lah kita menganggap itu aset kita ambil aja semua manusia masuk organisasi kita, nggak bisa seperti itu. Nah, apa yang mau kita ambil misalnya berapa orang yang mau kita ambil, nah itu kita sebut dengan perencanaan. Nah, perencanaan HRM berdasarkan job analysis tuh. Apa itu job analysis? Ada job desk dan ada job specification. Apa itu job desk? Job desk itu adalah gambaran atau urian kerja daripada pekerjaan yang ditawarkan yang ada di dalam organisasi. Misalnya sederhana aja deh, bikin meja misalnya. Urian pekerjaan bikin meja ini apa-apa aja. Pertama apa dulu, kedua apa, yang ketiga apa. Nah itu kita sebut dengan job desk. Nah kemudian pekerjaan itu dilakukan oleh siapa? Siapa sih yang akan mengerjakan pekerjaan itu? Manusia yang bagaimana? Kualifikasi manusia yang seperti apa yang melakukan pekerjaan itu? Nah itu diatur di dalam job analysis. Nah ini harus cocok nih antara pekerjaan dengan kualifikasi orang yang bekerja. Nah ini diatur oleh job analysis. Oke ya. Nah ini perlu. Nah kemudian dari situ kita bisa mendapatkan bahwa wah ini ternyata orang yang ngerjain ini kurang loh. Nggak ada nih orangnya. Ya. Berarti orang ini perlu kita lakukan rekrutmen. Nah ini dia resourcing itu. Nah yang kedua ya. Oh ternyata nih pekerjaan itu udah banyak banget tuh orangnya. Ya kita nggak perlu nambah lagi misalnya. Cukuplah segitu aja. Maka kita tidak perlu lagi melakukan ini people resource ini. Kita tidak perlu melakukan rekrutmen. Ya, rekrutmen itu dilakukan kalau seandainya supply agreement-nya itu tidak sama, ya. Ya, kalau seandainya jumlah pekerjaannya lebih banyak, oke lah, perlu nih rekrutmen kita lakukan. Kenapa? Karena konsep kita adalah efisiensi dan efektivitas. Terlalu banyak kita mengambil orang, akibatnya apa? Nggak terpenuhi dong gajinya. Sehingga itu adalah cost. Ini oleh karena itu orang yang diterima itu adalah pertama jumlahnya harus cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan. Yang kedua kualifikasi orangnya pun cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan. Nah, itu yang kita sebut dengan seleksi di sini nih. Sesudah kita terima, yang orang mana yang kita terima? Yaitu orang yang ini, rekrutmen dan selection ini. Jadi nggak sembarangan ya kita mengambil orang yang tidak sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan, itu sama aja dengan mubazir ya. Sama aja dengan tidak inefisiensi. Jadi oleh karena itu harus ada proses rekrutmen, kemudian metode seleksinya apa yang kita lakukan. Rekrutmen ini bisa dari dalam, bisa dari luar, internal dan eksternal. Kapan kita melakukannya dari luar, kapan kita mengambilnya dari dalam, nah itu harus ada perhitungannya. Kalau dari dalam berarti misalnya kita ngambil satu jabatan yang tertentu, mungkin dia promosi ya, ambil aja dari bawah deh promosi. Atau misalnya ini ada beberapa tenaga kerja yang nggak ada kerjaan, udah kita kasih jobnya ini, itu namanya dari dalam. Nah kalau seandainya di dalam udah nggak ada lagi nih orang nih, tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan, oke ambil dari luar. Wah ini kerjaan terlalu banyak nih, orang-orang di dalam udah full, udah apa namanya, udah mempunyai pekerjaan yang lebih gitu ya, udah workload-nya udah over ya, maka diambil dari luar. Jadi ada alasan-alasan tertentu eksternal dan internal. Nah metodenya juga akan bicarakan di sini nanti di rekrutmen ini. Oke ya. Nah kemudian kita akan melakukan training. Yang kelima. Nah sebelum kita melakukan training, kita lihat dulu nih ya kompetensi yang ada di dalam organisasi itu. Kalau seandainya apa ya terjadi gap kompetensi ya, gap kompetensi itu maksudnya gini, yang tadi saya bilang urian kerjanya itu A dan untuk kerjaan A dibutuhkan keahlian, pengetahuan, attitude yang dia juga harus sesuai dengan kerjaannya. Ternyata si orang ini tidak mempunyai hal tersebut. Ngerti enggak? Ini orang dalam bikin meja nih. Meja ini berarti orang yang bikin meja ini harus tahu tentang perabot misalnya. Dia harus tahu tentang apa sih desain misalnya.
Ternyata orang yang ngerjain itu nggak ada itu hal yang itu. Maka untuk hal seperti itu dia perlu dilakukan pelatihan. Nah, ini yang kita sebut dengan training. Ya. Bisa juga motivasi juga nih. Kenapa nih orang ini di training? Ya karena dia nggak ada kemauan. Ya. Sama dengan Anda sekarang ini namanya bisa juga kita sebut adalah orang yang melakukan menambah ilmu ya. Jadi kenapa Anda nambah ilmu? Karena Anda ingin mencapai ya, misalnya Anda ingin sarjana. Anda belum sarjana, saya mau sarjana. Maka untuk mendapatkan itu Anda melakukan menambah ilmu Anda. Nah kalau ini namanya adalah training, pelatihan. Kalau yang resminya adalah belajar ya, learning. Nah ini training. Nah training itu nanti ujung-ujungnya akan adalah seharusnya si manusia itu dikembangkan, tumbuh. Jadi nanti bisa jadi dia dipromosikan, ya bisa jadi nanti dia menjadi orang yang pasti adalah menjadi orang yang lebih ahli. Harusnya akan ya. Tapi kalau seandainya enggak, berarti Anda si organisasi berarti sia-sia menanamkan kapitalnya untuk SDM. Nah, human capital tadi kan artinya adalah dia nanamin modalnya untuk manusia. Jadi kalau orang menanamkan modalnya untuk manusia, dia mempunyai investasi untuk manusia itu, kemudian manusia itu menjadi orang yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, yang training ini bisa diukur seharusnya nih. Nah, pengukuran daripada training itu disebut dengan salah satunya adalah human capital. Nah, pada di HRM kita tidak sempat ke sana karena kita hanya lebih ke kalau konsepnya sama ya, tapi dalam teknisnya kita mungkin lebih tidak mengerucut ya artinya. Jadi tidak waktunya juga mungkin tidak sempat ya, tapi ini konsepnya hampir sama. Oke. Nah, setelah mereka dilatih, mereka dikembangkan ya ini dia HR development ya di sini ya. Nah, seharusnya organisasi ini juga berkembang. Jadi di nomor 6 nih HR development. Nah, kemudian yang 7 ya. Yang ketujuh ini adalah setiap manusia, setiap karyawan, setiap individu di dalam organisasi itu selalu harus dilakukan penilaian kinerjanya. Ya, sampai di mana kerjaannya, bagaimana ke attitude-nya, bagaimana ke knowledge-nya, bagaimana ke skill-nya, ya. Nah, itu harusnya ada. Ya, seperti kayak dosen ini ya yang nilainya itu biasanya tridharma. Apa itu penelitian, pengajaran, kemudian pengabdian. Nanti di karyawan lain ada lagi yang kita sebut dengan KPI. Ada lagi nanti modul yang lain ya itu beda-beda ya masing-masing organisasi beda-beda. Tapi intinya adalah ini si A kerjanya begini loh, si B begini loh, si C begini loh. Nah ini diperlukan. Ya, tidak sama semua orang itu dalam hal knowledge, skill, dan attitude. Sama dengan Anda nanti. Ada yang dapat nilai A, ada yang dapat A minus, ada yang dapat nilai B plus, ya, ada yang B. Ya, ini tergantung kepada kinerjanya. Ya, di mana-mana orang pasti mempunyai kinerja. Nah, begitu juga dengan yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi human capital kita menanamkan investasi kepada manusia, kemudian manusia itu sudah kita berikan modal, terus kita mendapatkan apa dari mereka, apa sih kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Nah, itu tuh performance management. Oke. Nah, kemudian performance management ini untuk apa? Yaitu selain daripada kita nanti akan meningkat karirnya, yaitu akan diberikan kompensasi. Ya, kompensasi ini sama dengan salah satu kompensasi itu adalah gaji ya. Jadi kompensasi itu tidak melulu harus gaji aja. Jadi apa itu bisa juga gaji, bisa juga insentif, bisa juga benefit. Ya, jadi itu yang kita sebut dengan kompensasi. Nanti nomor 8 mungkin kita UTS dulu ya, kemudian baru kompensasi. Nah, berikutnya adalah job satisfaction. Nah, ini nanti saya masuk ke OB ini maksudnya ya. Organization behavior itu adalah perilaku daripada manusia. Itu banyak banget itu. Ada job satisfaction, job engagement, organization commitment, dan banyak lagi ya. Nanti mana yang sempat aja. Yaitu bahwa manusia itu dalam bekerja, kapan dia bisa termotivasi kalau dia puas. Ya, namanya job satisfaction. Ya, kemudian bagaimana dia supaya lama di dalam organisasi itu engage artinya terikat, ya, loyal.
ya. Bisa juga komitmen. Ya, ini dia nanti kita lihat. Apa-apa aja faktor yang mempengaruhinya itu kita perhatikan. Nah, kemudian yang 11 yaitu work, ya, teamwork. Teamwork ini artinya mereka di dalam organisasi tidak bekerja sendiri. Jadi orang yang pinter tapi tidak bisa bekerja sama itu juga susah. Dan itu nggak gampang ya kerja sama itu ya. Kalau orang kerja sendiri sama pokoknya saya selesaiin sendiri udah selesai, nggak bisa begitu juga. Ada pekerjaan yang output pada suatu proses menjadi input pada proses yang lainnya. Di situ ada komunikasi, ya di situ ada knowledge sharing, di situ ada manajemen knowledge ya. Kemudian di situ juga harus ada rasa empati ya, rasa rasa ya kalau kita kerja sama itu kan kita berhubungan dengan ini ya orang lain kan. Jadi ada interpersonal skill-nya juga ya. Kemudian bagaimana dia communication ability-nya juga ada. Nah, ini nih nanti di teamwork ini. Ya, bagaimana mereka itu bisa bekerja sama dengan orang lain ya, di mana mereka mempunyai persepsi yang berbeda. Ya, kita kan diversity ya, keragaman itu sangat banyak, tapi kita bisa ya melakukannya secara bersama. Nah, ini nomor 11 ya. Nah, kemudian nomor 12 ya namanya individu di dalam organisasi itu kan beragam itu harus dikoordinir oleh yang kita sebut dengan leader. Nah, ini leadership ini juga ada banyak macam nanti. Ada transformational leadership, charismatic ya, ada servant ya, dan ada metode lagi autokratik ya, kemudian ada yang kita sebut yang demokratik ya. Nah, ini semuanya nanti mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Dan kenapa ini diperlukan ya, ada yang dia menjadi agen perubahan. Kenapa? Karena dia ada yang sifatnya itu adalah melayani. Ya, ada lagi yang dia dominan. Ada lagi yang sistematis misalnya. Nah, cocoknya yang mana? Yang menilai yang menilai leader itu adalah followersnya. Nah, jadi bisa jadi si A cocok untuk followers yang ini. Si B beda lagi. Terus kita lihat mana sih leader yang leadership gaya kepemimpinan yang efektif. Nah, itu tergantung ke siapa followersnya. Makanya sekarang yang sering disebut adalah yang leader yang paling bagus itu adalah situational leadership ya. Tapi ada lagi yang bilang transformational leadership. Nah, Anda sekarang kan punya leader nih. Misalnya Indonesia punya leader nggak punya. Indonesia itu kan organisasi yang besar ya. Ada lagi perusahaan itu organisasi yang kecil. Jadi Anda kalau bikin skripsi nggak usah terlalu negara lah ya. Bikinnya mungkin perusahaan aja. Nah, jadi leadernya yang mana yang cocok. Ya, kalau sekarang misalnya Indonesia nih cocok kan nih leader kita sekarang. Nah, itu juga menjadi kalau Anda sudah belajar teorinya nanti Anda akan tahu itu ya, cocok apa tidaknya. Cocok sih tapi terpaksa itu nggak boleh juga ya. Jadi followers itu seharusnya dia ini clear ya dalam menilai. Karena kalau nggak termotivasi nantinya. Nah, kemudian yang ke-13 yaitu health, building and work. Jadi ini adalah health and safety. Ini adalah K3 nama bahasa Indonesianya. Jadi K3 itu kesehatan, keselamatan kerja. Nah, perlulah. Jadi kan konsep daripada SDM ini, HRM ini atau human capital ini adalah bagaimana kita memotivasi karyawan untuk bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi salah satunya ini juga harus kita perhatikan. Nah, kemudian ini 13, 14 sampai sama ya. 15 kita masuk ke industrial relation ya. Industrial relation ini adalah ini yang kita sebut dengan, ini mungkin sama nih Bu Santi ini ke atas ini. Industrial relation ini kita gabung aja sama HRM ya. Jadi 14 cukup deh. Jangan 15 lah, 14. Helping building ini hapus saja. Jadi masuk yang kelima. Yang ini sama 13 ya. Jadi 15 industrial relation. Ada apa? HRM. Oke. Nah, ini saya akan iniin ya. Satu kita bagi ini Bu Tani ya. Saya di 1 sampai dengan 7. Kemudian kita UTS dan 8 sampai 9 sampai ini Bu Stani ya. Nah, ini yang 7, 1 sampai 7 ini saya press ya untuk 5 kali pertemuan. Tolong Kamila catat ya. Nanti bikin itu kirim ke saya.
Ya, 1 sampai 7 itu saya, tapi dalam 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan ya. Iya. Nah, kemudian yang pertemuan yang ke-8 5 pertemuan, pertemuan yang ke-6 dan ke-7, pertemuan yang ke-6 itu kelompok presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Catat ya, ini berdua. Kemudian pertemuan yang ke-8 presentasi kelompok 3 dan 4. Kemudian yang ke-8 UTS. Oke, yang ke-9 sampai dengan ke-14 itu materi nomor 9 sampai nomor 14. Oke. Yang ke-15 presentasi kelompok berapa lagi? Kelompok 5 dan 6. Dan pertemuan yang ke berapa? 15 ya. Itu presentasi kelompok 7 dan 8. Jadi semuanya dibagi ke 8 kelompok ya. Oke, gitu ya. Ibu, Ya, izin bertanya. UAS jadinya di pertemuan keberapa? Yang terakhir. UAS 16. 16. Iya, Tadi kan makasih. tadi itu kan yang itu untuk sebelum materi yang setelah UAS itu kan sampai pertemuan yang ke-13. Ke-13 iya. Ke-13 kan, 14 15 presentasi. Udah, oke. 9 sampai 13 materi. Saya ulangi lagi 9 sampai 13 materi. 14 atau 15 presentasi. 16 UAS. Udah ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ada pertanyaan? Bu, ada bobot penilaian untuk presentasi nggak ya? Itu nanti saya yang menilai. Ya. Oke. Sekarang untuk presentasi. Untuk tugas. Nanti habis ini ya, mungkin saya akan keluar agak cepat nih ya. Anda nanti langsung bagi kelompok, langsung bagi materi. Ya, habis ini. Apa tugas daripada kelompok? Tugas daripada kelompok adalah, itu tadi kan ada berapa orang jadinya satu kelompok berapa orang? Kamila? Karena tadi 8 kelompok, jadi ada yang 5, ada yang 4. Bu. Oke, ada 5 dan 4. Nah, itu 5 dan 4 materi ada 14. Berarti satu kelompok itu kalau dia 8 ya, berarti satu kelompok itu satu materi ya. 2 materi. Ya, satu kelompok 2 materi. Kenapa? Karena kita 14 ya materinya. Oke, ada yang 2 kelompok, ada yang satu materi, ada yang 2. Nah, ini pertemuan yang pertama. Berarti pertemuan yang ketiga minggu depan, minggu satu lagi. Yang akan saya minta itu 2, PPT sama Word-nya. Anda itu meresum. Tahu nggak resum? Resum itu apa? Meringkas. Yang diringkas apa? Materi yang tadi ditugaskan ke Anda. Satu kelompok 2 materi. Ya. Satu kali itu, satu hari itu yang hadir adalah 2 kelompok. Nah, kalau di saya gini aja.
Karena kan yang saya nilai adalah individu ya. Kan satu kelompok itu 2 materi. Berarti kalau 5 orang berarti ada 3 dan 2. Ya enggak? 3 orang satu topik, 2 orang satu topik yang lain. Itu Anda aja yang ngatur nantinya. Supaya penilaian individu yang dari saya itu sama Bu Tani itu kelihatan. Walaupun Anda berkelompok, nilai Anda adalah individu. Keaktifan Anda, cara Anda menjawab, cara Anda presentasi. Karena yang dipresentasikan itu adalah resumenya. Jadi misalnya Anda ke bagian kompensasi. Pengertian kompensasi itu apa, jenis-jenisnya apa, teorinya apa, metodenya apa. Pokoknya berhubungan dengan kompensasi itu Anda uraikan semuanya. Ya. Jadi oleh karena itu makanya dibagi aja. Kan dia 2 topik itu dalam satu kelompok. Nah, yang 2 topik itu dalam penyajian kan 2 itu ya. Nah, 2 orang dan 3 orang. Bagi aja nanti mana yang 3, mana yang 2 orang. Kalau yang 5 orang ya. Dah, itu ya. Kemudian yang dikumpulkan itu adalah PPT dan words-nya. Words-nya itu yang berhubungan tadi itu dengan resume tadi, ringkasannya. Oke. Untuk yang words itu tentu Anda nggak boleh ngomong asal ngomong aja kan. Anda mempunyai acuan, referensi. Referensi ada 2, satu dari buku, satu lagi dari artikel. Bukunya nanti saya kasih tahu, buku apa aja. Ya kalau saya ngomong sekarang nih Armstrong boleh, kemudian Rubin juga boleh, kemudian nanti Dessler dan Mondi. Ada 4 nih. Ya Anda ambil aja data pustakanya dari keempat-empatnya ini. Ya, jadi nanti di bawah di belakang Word itu ada data pustaka. Oke. Nah, kemudian boleh dari artikel juga. Anda ambil itu 4 buku, kemudian 2 artikel. Ya. Jadi berhubungan dengan kompensasi kan ada itu. Anda belajarlah dalam mencari artikel mulai dari sekarang ya. Nanti karena di skripsi Anda juga akan membuat skripsi Anda menggunakan artikel. Nah, kemudian mengenai PPT itu Anda sama deh PPT sama Word itu Anda kumpulkan di minggu ketiga. Berarti 2 minggu lagi ya Anda buatnya. Semua kelompok sampai ke kelompok 14, kelompok 8. Ya, tanggal 4 berarti tanggal berapa itu? Sekarang tanggal 4 ya. 4 tambah 14 tanggal 8, tanggal 18. Semuanya semua kelompok harus mengumpulkan. Jadi berarti nanti tanggal 18 itu sudah ada 14 topik di resume. Nanti kumpulkannya ke ketua, ya ketua bikin dalam Google ini Drive ya. Kasih aja ke grup kita punya grup dong ya, bikin grup ya. Masukin saya dan Bu Stani di sana. Nah, masukkan ke grup. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah ngerti semua ini? Nah, bukunya nanti deh nanti tolong Bu Stani dibikin aja bukunya, dikirim aja ke grup ya Bu Stani. Buku yang dipakai ya. Apa di sini udah ada? Sebentar dulu saya screen dulu ya. Saya screen lagi bukunya. Nggak ada nih bukunya. Oh, ini ada nih. Oh, ini Armstrong aja nih. Armstrong ya. Jadi tambahin dia Armstrong Human Capital Human Resource Management ya, Armstrong Essential. Kemudian nanti Rubin bisa Anda tambahin ya. Bisa diketik nggak ya?
Yang kedua, oh lari dia. Dan nanti bisa kirim ya ininya. Armstrong ini boleh dipakai satu ya. Kemudian Robin, Anda catat deh Robin. Kemudian apa namanya ini si apa namanya ini Dassler, satu lagi Dassler ya. Kemudian Mondi. Yang 4 itu aja cukup. Oke ya, jadi 4 ya. Baik. Ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Ada ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Kita sebenarnya jadwal sampai jam berapa nih? 4:30. Sampai 6, Hah? Sampai 5:30. sampai 16.50. 16? 16.50. Oh, 16:50. Berarti nanti 50. yang kuliah jam 5 satu lagi ya. Oh, gitu ya. Oke lah. Kalau gitu nggak ada pertanyaan, saya ini dulu ya. Saya masuk ke kelompok yang pertama dulu ya. Bentar dulu. Saya selesaikan satu bab ini ya mengenai SDM. Bu Steni mungkin monggo aja kalau ada tambahan Bu. Bu Steni silakan berbicara kalau ada tambahan. Saya lagi cari ini. Lagi cari bahan ininya dulu. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa tadi yang pembagian kelompok sama topiknya, kalau ada yang masih bingung, ditanya dulu ke Prof. Dewi biar nggak bingung nanti kalian eh, saat ngerjain tugasnya gitu. Jadi kalau masih bingung, monggo ditanyain dulu gitu. Ya, nanti bisa juga saya sama Bu ini berdua ya. Ini mahasiswa kalau udah terbentur baru bingung. Prof mau nanya untuk Ya, yang pembagian kelompok dapil apa itu gimana ya? apanya? Pembagian kelompok saya serahkan ke Anda ya, Anda yang ini semuanya, Anda yang mengatur, bagi aja ya. Kalau di saya sih mendingan temannya yang mana yang suka itu aja diambil. Lebih baik dia suka dia ngatur ya. Oh, jadi maksudnya bukan spin gitu ya, pilih sendiri ya? Ya, bukan Anda ya Anda mengkoordinir nanti setelah ini Anda koordinir ya. Tapi ya atau terserah. Kalau ada juga yang metodenya yang berdasarkan ini berdasarkan nomor ini apa namanya nih? Nomor NIM-nya atau nomor absen bisa juga ya terserah aja gimana saya serahin aja karena yang tahu itu kan Anda itu yang sebentar ya saya cari materi dulu ini kenapa materi saya banyak banget ini. Oh ya, mungkin bisa dibuatkan WA grupnya dulu supaya nanti nama-nama kelompoknya sama topiknya bisa di-share di WA grup. Ya nanti WA grup kita masuk aja semuanya ya jadi ini bentar dulu ya ini jadi gabung-gabung semuanya ya laptop saya jadi bingung.
Bentar ya, ini saya yang hang itu ini saya nih laptop saya ini. Hmm. Oke ya. Eh, Ini lama nunggu ya ntar. Nah ini eh, sebenarnya ini dasarnya dari beberapa buku saya ambil ada ini susunannya ya. Jadi kalau kita perhatikan ini secara gelombang aja nih ya. Yang penting-penting nih, ini saya juga ngajar SDM ini di S3, di S2. Jadi saya harus ngambil mana yang untuk Anda ini, yang S1.
Nah, jadi di dalam apa namanya ini SDM ini kita ada diawali dengan perencanaan tadi ya. Ini saya ambil aja sedikit-sedikit ya, karena kan saya 7 topik itu saya jadikan 5 ya. Nah, ini yang perencanaan itu ya. Jadi perencanaan itu bagaimana dia organisasi itu memanage manusia yang ada di dalam organisasinya. Ini udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Ya, oke ya. Di dalam organisasinya. Nah, organisasi tentu dia bertujuan untuk ini organisasi visi misinya apa sih gitu ya. Baru dia dibuat, baru diadain ya, baru kita memanagenya. Jadi kemana nih ya, via we know ya, kemudian aware. Kemana nih, mau kemana dia sekarang ya, apa tujuannya, apa yang dikerjakannya, dan bagaimana cara ngerjainnya. Nah itu harus dipedomani ya untuk membuat ini loh langkah-langkah dalam perencanaan itu kan ada 5 ya, ada 5W 1H. Anda udah tahu kan, what ya, apalagi why, when, where, dan how ya kan. Nah kemudian dari situ nanti diatur lah, nih organisasi ini mau kemana, ini organisasinya apa, manufacture kah, IT kah, atau apa. Nah, kemudian bagaimana cara mencapainya itu? Oke, manusianya dibutuhkan manusia, dibutuhkan SDM. Manusianya seperti apa? Nah, itu direncanakan. Ya, kemudian kapan itu? Di mana lokasinya? Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, itu yang kita sebut dengan perencanaan. Nah, kemudian dari perencanaan itu nanti muncul yang kita sebut dengan strategi. Strategi itu apa? Nah, strategi itu adalah berhubungan dengan tadi perencanaan juga, tapi dia sudah masuk ke eksternal dan internal environment nih. Di mana nih? Kursus ini eksternal dan internal. Jadi di dalam kondisi yang ada ya, eksternal dan internal dipengaruhi oleh eksternal dan internal. Internal itu apa, kekuatan daripada manusia itu apa? SDM itu kekuatannya apa? Jadi yang kita sebut dengan yang internal. Ya, kemudian dari kekuatan dan kelemahannya ya. Nah, strength dan weakness-nya itu ternyata dia eksternalnya begini loh. Eksternal itu apa? Nah, ini bisa kompetisinya ya. Kemudian aturan pemerintah, teknologi ya. Nah, itu seperti apa kondisinya sekarang? Ini sebentar dulu. Nah, hal-hal yang seperti ini akan mempengaruhi dia dalam membuat strategi. Ya, culture-nya gimana itu internal. Nah, inilah nantinya yang akan dibuat sistem informasi daripada HR itu ya. Di mana sistem informasi ini berhubungan dengan fungsi-fungsi daripada SDM itu. Apa itu fungsi SDM itu? Yang tadi termasuk juga yang kita uraikan tadi ya. Mulai dari staffing-nya gimana, kemudian trainingnya yang dilakukan seperti apa, penilaian kinerjanya itu bagaimana caranya ya, kemudian kompensasinya itu gimana, labor relation-nya itu seperti apa. Nah, jadi ini ruang lingkup daripada corporate strategy atau business unit strategis yang ada di dalam organisasi yang stressingnya adalah berhubungan dengan SDM itu. Jadi SDM itu tidak terlepas dari organisasi yang kita sebut dengan visi dan misinya. Ya. Jadi harus cocok dengan itu. Oke, nah kemudian sama dengan di SDM itu adanya di mana? Manusia itu adanya di mana? Dalam satu organisasi. Nah, yang strategic planning itu biasanya adanya di top eksekutif. Ya, lebih banyak ke topnya. Middle-nya juga. Nah, kemudian yang operational planning itu lebih ke first level managers-nya. Jadi lebih ke operasional ya, kalau first level ini boleh dikatakan lower manager. Ya. Jadi ini nanti di dalam organisasi akan terjadi seperti itu. Ya, kalau pengembangan karir ya itu dari first level manager, ya, middle dan top eksekutif. Jadi dia semakin lama dia semakin mengerucut ya. Lebih ini. Nah, apa yang terjadi di dalam banyak hal ya, termasuk juga kita memanage sumber daya manusia itu kita kenal dengan adanya VUCA. Ya, VUCA itu adalah kondisi yang uncertainty ya, kemudian ini akan terjadi, pasti ada gitu. Apa itu? Pertama yaitu volatility ya, lingkungan bisnis yang labil.
Jadi ini harus diantisipasi oleh si organisasi, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena ada uncertainty. Kita tidak berada di certainty ya. Kita berada di uncertainty. Malah ya kalau misalnya ini risk ya, risiko. Nah, tapi yang lebih parah itu uncertainty. Jadi kenapa? Karena adanya informasi yang nggak jelas, ya, perkiraan yang tidak tepat. Nah, kemudian ada complexity juga, tantangan menjadi rumit, ya. Kemudian ambiguity, ketidakjelasan itu kelihatan. Ya, seperti kasus COVID kemarin deh. Itu kan nggak ada yang menduga itu ya, bahwa ternyata banyak yang perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan banyak manusia-manusia yang tadinya rencananya sudah tersistematis demikian rupa ya, tahu berubah ya, ada perubahan daripada pendapatan, yang kondisi yang tadi kita di fungsi ini ada yang kita sebut dengan health dan safety tadi itu nggak ada, jadi akan mengubah organisasi secara keseluruhan ya. Termasuk nanti pendapatan penerimaannya juga akan berubah. Ini yang kita sebut dengan VUCA. Nah, kemudian yang tadi saya bilang bahwa SDM itu sebenarnya ada yang tradisional dan yang udah ini ya sudah maju gitu ya, yang sudah strategik gitu. Jadi ini SDM itu tidak lagi ini ya, tidak lagi administrasi, itu udah lama banget itu. Jadi human capital yang sekarang dengan SDM yang sekarang itu sudah boleh dikatakan sudah mengatakan SDM itu adalah aset. Jadi bukan administrasi lagi. Manajemen SDM yang sekarang itu sudah memikirkan bagaimana dia memanage ininya manusia-manusia yang ada di dalamnya. Kenapa di-manage ya? Karena dia menganggap itu aset. Nah, jadi ini human capital ini kan seperti ini ya. Kalau misalnya strategi HRM 5% ya. Kalau di human capital ini misalnya idealnya ini sekarang udah 25% yang dilakukan. Ya, kalau dulu misalnya 5%. Kemudian program development strategi 10%. Sekarang udah 35%. Ya, ini human capital 25%. Kalau dulu enggak apa ya, dia hanya masih strategik 40%. Data manajemennya juga ini yang banyak itu dia hanya administrasi, jadi datanya aja yang banyak. Kalau ini enggak, ya jadi udah hampir sama semua ini ininya apa namanya perhatiannya, interestnya. Ya, jadi ini yang menurut Ulrich ya mengenai MSDM dalam organisasi yang di era sekarang. Nah, kemudian strategi ini sudah saya bilang tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana sih si apa namanya SDM itu bekerja ya dalam suatu organisasi ya. Jadi kalau kita perhatikan ini yang tadi oke saya masuk dulu deh ke perencanaan itu ya nih. Nah, di perencanaan itu kita lihat ini ada sesuatu yang kita mau capai tapi semuanya itu harus direncanakan terlebih dahulu. Nih, apa tujuannya ya? Nih, time itu maintenance. Ya, kita harus maintain. Manusia itu di-maintain. Ya, manusia itu kan aset. Jadi artinya orang-orang yang ada di dalam organisasi itu bukan sembarangan gitu loh. Makanya dia harus bagaimana caranya kita memaintainnya sehingga orang itu berkontribusi terhadap organisasi kita dan orang itu akan memberikan benefit terhadap organisasi. Kan itu ya. Nah, kemudian berapa jumlah orang yang akan kita pakai? Ya, ini harus ada ya, jangan kelebihan, jangan juga kurang ya. Kalau kelebihan nanti malah muncul adanya biaya kos ya. Kemudian skill yang bagaimana? Yang optimal ya. Kemudian bagaimana dia menjadi yang berguna ya, itu utilize itu ya, menjadi nilai guna itu adalah perlu dipikirkan. Kenapa? Kalau enggak nanti ya itu costnya akan naik. Nah, jadi ini benefit daripada HRP kalau dia diperhatikan, reduce labor cost ya, optimum utilization of manpower ya, identification of gap and assessing manpower. Jadi ini akan muncul hal-hal seperti ini ya, succession planning ya. Kalau misalnya dia nggak ada karirnya juga mereka akan tidak termotivasi. Jadi ini harus dilihat, harus bagaimana sih mereka itu bisa termotivasi ya, bagaimana sih prospeknya mereka ya. Kalau mereka misalnya dia di lower manager itu bisa-bisa tetap di sana kah, atau bisa jadi middle, bisa jadi top level. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dari segi benefit itu kan ada dua ya, kompensasi itu ada dua, ada finance dan ada non finance.
Nah, kalau PNS berarti gajinya ditambah-tambah. Kalau non PNS ya bukan gaji aja, bisa jadi perhatian, ya apalagi ininya karirnya harus ditingkatkan. Nah itu yang kita rencanakan ya bagi mereka itu. Nah, perencanaan itu tadi juga dikatakan bahwa dia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal ya. Nah, di perencanaan itu nanti ujung-ujungnya ini ya, apakah dia surplus atau shortage ya, apakah dia membutuhkan tenaga kerja atau tidak ya. Kalau seandainya tidak berarti lay off ya. Kalau seandainya dia membutuhkan tenaga kerja berarti rekrutmen nih overtime ya, atau mungkin kebalikannya malah bisa jadi ada PHK ya atau dan seterusnya. Oke, ini kita masuk ke ke job analysis ya. Saya rasa mungkin itu dulu ya. Karena kita yang pertama ini perencanaan udah, strategik udah, nanti yang secara detailnya nanti grup yang ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena saya siap-siap untuk kuliah yang berikutnya lagi nih. Gila banget nih kuliahnya sampai setengah jam berhenti, udah lagi kuliah yang berikutnya. Oke, kalau nggak ada. Baik ya. Sampai untuk pertama sekali ketemu kita sudahi dulu sampai di sini. Nah, nanti kita ini Bu udah ngerti semua ya. Minggu depan kita udah ini Anda nggak jalan keluar dulu. Saya sama Bu ini keluar dulu, Anda masih tetap di sini. Ya, Anda seperti saya katakan tadi saya kasih waktu untuk untuk membagi kelompok ya. Baik, Bu Santani, silakan kalau masih mau di sini mau mengawasi atau bagaimana, monggo aja. Ya, saya keluar dulu ya, saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Hai kelompok. Mau sekarang apa nanti? Kan ini udah pasti di screen. 5 sama 4. Tapi ini udah kan, Sal? Udah, ibunya udah keluar semua. Lah bukan YouTube-nya. Udah, ya udah. Di spin dong.